Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again with Bu Wiwik from SMA Negeri 5 Balikpapan. Today I would like to present a text that actually will entertain you. This text we are going to discuss today is narrative text. I am sure you know well about narrative text. Yeah? Okay. These are all the things you are going to learn about narrative text from this presentation. Okay, why do you need to read narrative text? Yeah, it is because of in our daily life we uh, deal with narrative text so many times. Yeah, in this curriculum, you are going to this is the um, KD or kompetensi dasar dari pembelajaran ini. Oke, yang pertama, untuk pengetahuan, kalian akan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks naratif lisan juga tulis. Lalu, untuk keterampilannya, kalian akan mempelajari bagaimana menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, kita mulai ya. Untuk indikatornya, kalian akan dianggap menguasai materi ini jika kalian mampu mengidentifikasi langkah-langkah retorika dalam teks berbentuk naratif ya, yaitu terpecah menjadi ini, menentukan jenis teks. Dengan membaca suatu teks, kalian akan bisa mengenali apakah teks tersebut termasuk naratif teks atau bukan. Lalu kalian bisa menentukan tujuan teks, bahwa teks ini memiliki beberapa tujuan, dan menentukan struktur teks dari naratif, lalu menemukan language feature-nya, serta menemukan informasi tertentu, juga informasi rinci, dan lain-lain. Oke, nah sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Nah, let's see this picture. You know who is it? Yeah, I know. You have learned about this person since you are in your childhood ya. Ini Snow White, okay, with the seven dwarfs, right? Nah, kalian sebut apa teks seperti ini? Ini adalah salah satu dari bentuk narrative text ya. Nanti kita akan pelajari. Oke, berikutnya. Bagaimana dengan ini? Ini cewek-cewek pasti suka ya. I know you girls maybe have some dreams about being this person. Ya, this is Cinderella. Ya, ini Cinderella ya, gadis bernasib malang yang kemudian menjelma menjadi putri. Ya. Ini juga jenis narrative text. Oke, berikut. Nah, kalian kenal ini? Kenalkah kalian dengan sosok ini? Tentu ini adalah suatu bentuk cerita yang ceritanya sudah kita pahami di Indonesia ya, sangat melekat sekali di ingatan kita tentang cerita ini. Oke, nah kita masuk berikutnya. Apa sih sebetulnya narrative text itu? Definition of narrative text is a text which tells a story. Jadi, kalau ada teks yang isinya itu menceritakan sebuah kisah, kemungkinan dia adalah narrative text ya. Tapi nanti ada ciri-ciri lainnya yang memastikan kita bahwa itu narrative text. Oke, ini ya. Narrative text adalah teks yang memfokuskan hanya ke tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh spesifik. Tidak berlaku bagi semua orang, tapi hanya berlaku pada orang-orang tertentu. Nih, untuk membaca narrative text sendiri, itu ada beberapa purpose. Oke. Ya, purpose yang pertama pasti to entertain or amuse the readers. Untuk menghibur. Inti dari narrative text itu untuk menghibur. Apapun bentuk teksnya, kalau itu naratif, fokusnya adalah menghibur. Tapi ada fokus lain ya, ada purpose lain yaitu to teach or inform certain moral values. Jadi memiliki tujuan untuk mengajarkan suatu nilai-nilai moral tertentu. Nah, kamu masih inget dong kalau diajarin oleh diceritain oleh orang tua atau kakek nenek kalian ya, pasti itu ada moral value-nya. Di balik cerita itu sebenarnya mereka ingin mengajarkan suatu nilai
moral. Gitu. Yang lain adalah untuk mengubah attitudes atau social opinions. Mengubah perilaku atau opini sosial. Oke, itu tadi ya. Sekarang kita masuk ke jenisnya. Jadi jenis narrative text macam-macam ya guys. Yang pertama ada, nih, dibedakan menjadi imaginary, factual, atau kombinasi dari keduanya. Imaginary itu yang ini ya, tidak nyata. Banyak dong cerita tidak nyata ya. Ada juga yang factual, jadi sebuah kisah nyata atau cerita nyata yang terjadi lalu diceritakan kembali, itu bisa juga naratif. Atau kombinasi keduanya, ada kisah imaginary yang dilatar belakangi oleh kejadian nyata, bisa seperti itu. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Ada fairy stories, cerita-cerita peri ya, kayak Cinderella sama Seven Dwarfs tadi, Snow White. Mysteries, ya, kayak Goosebumps gitu ya. Science fiction, fiksi ilmiah. Realistic fiction, nah, ada romances, nah ini kegemaran anak-anak perempuan nih, senang nih. Horror stories, nah horror ini kan mengerikan tapi tetap judulnya entertain ya. Adventure stories, fantasy, folk tales cerita rakyat, fables, cerita-cerita yang tokohnya berupa hewan ya. Mitos juga legends seperti tadi Malin Kundang. Historical narratives, nah ada cerita-cerita yang berlandaskan dengan sisi sejarah, ballad, dan lain-lain. Oke, next. Kita akan bahas text organization. Nah, tentunya di setiap teks itu ada bentuk tertentu ya, nggak sembarangan ujuk-ujuk nulis gitu ya. Nah, for narrative itself, it is called orientation. Orientation itu seperti introduction ya. The function of orientation is actually introducing the participants and informing the time and the place. Jadi di bagian kisah itu, di bagian cerita itu yang bagian pertama, dia memperkenalkan tokoh, juga tempat dan waktu. But sometimes it's not appear all ya, nggak semuanya muncul. Kadang-kadang hanya participan aja, sometimes participants and time, and also participants and place. Or maybe it is complete. Ya, nih ya. The introduction of what is inside the text. Pengenalan apa yang ada dalam teks tersebut. What text is talked in general. Siapa yang terlibat, di mana dan kapan terjadinya. Itu orientation. Jadi kalau kamu baca sebuah teks, di bagian depannya itu pasti memperkenalkan dulu siapa tokohnya, di mana kejadiannya, itu namanya orientation. Nah, setelah orientation ada muncul yaitu complication. Nah, complication ini menggambarkan krisis yang meningkat yang dialami oleh si tokoh. Nih ya, apa yang terjadi pada si tokoh? Dia mengeksplor konflik-konflik antar tokoh. Nah, complication ini sendiri adalah elemen utama dari naratif. Jadi, kalau ada cerita, tapi nggak ada permasalahannya, nggak ada krisisnya, itu bukan naratif. Misalnya kamu cerita nih, oh tadi pagi ada kecelakaan. Kan ceritanya lempeng aja, nggak ada permasalahan yang muncul ya. Nah, maka dia tidak dikategorikan sebagai naratif. Memang benar, caranya diceritakan, tapi konten dari teksnya sendiri bukan naratif, melainkan news item. Nah, ini konflik yang ditunjukkan, yang ditampilkan bisa berupa konflik natural, sosial, atau psychological. Ya, begitu ya. Jadi ini adalah part keduanya yaitu complication. Lalu setiap masalah tentu ada bagian ketiganya yaitu resolution, penyelesaian. Ya, nih ya. Menunjukkan cara partisipan, cara tokoh menyelesaikan krisis, baik menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Jadi kamu nggak boleh protes, ya. Setiap cerita mempunyai ending, tapi tidak semua endingnya bahagia. Kadang sad ending, kadang menggantung karena mau ada sequelnya ya. Jadi inilah intinya penyelesaian. Nih, ini adalah tahap di mana participants menyelesaikan masalah yang terjadi dengan konflik tersebut. Tidak penting bagaimana dia menyelesaikan masalahnya ya, berhasil atau gagal. Intinya konfliknya berakhir. Jadi nggak masalah, mau dia seneng, mau dia sedih dalam menyelesaikan masalah, intinya masalah itu
akhir. Gitu ya guys. Jadi ulangi, text organization ada 3, orientation, complication, ya, dan resolution. Pengenalan, masalah, dan penyelesaian. Nah, kadang di setiap cerita itu ada yang namanya reorientation, bagian terakhir ya. Dia ingin menegaskan kembali bagaimana cerita itu berakhir gitu. Ada ya, tapi nggak semuanya. Oke, nah ini language features, yaitu ciri-ciri kebahasaan yang membentuk sebuah narrative text. Yang pertama, focusing on specific participant or individual. Dia hanya fokus ke orang tertentu secara individu. Apa yang terjadi pada tokoh tersebut belum tentu terjadi pada tokoh lain. Jadi nggak boleh iri, nak. Yang cewek-cewek nggak boleh iri sama Cinderella, nggak boleh iri sama Snow White. Ya, mereka cantik, disayang, memiliki keberuntungan. Nah, kamu nggak boleh ngiri karena itu terjadi sama mereka aja gitu ya. Lalu menggunakan past tense, ya. Tentu yang namanya cerita itu sesuatu yang sudah terjadi gitu ya, menggunakan past tense. Beberapa detik cerita itu terjadi itu sudah menggunakan past tense. Oke. Yang berikut menggunakan temporal sequence, yaitu urut-urutan waktu. Seperti contohnya first of all, next, then, later, after that, dan juga finally. Berikut ada using action verb. Apa itu action verb? Tentu kalian sudah mengenal apa itu verb ya. Verb adalah kata kerja. Kata kerja action. Kata kerja yang kelai-kelai, Bu? Bukan. Dari kata action berarti adalah tindakan ya. Jadi kata kerja yang tindakannya bisa kamu lihat dengan jelas. Contoh, nah jalan. Orang jalan kelihatan kan? Itu action verb. Ya. Orang makan. Orang makan kelihatan. Ya, itu action verb. Lari, mengunjungi, pergi, datang, bangun, semua action verb. Jelas ya? Kita ke berikutnya yaitu using saying verb. Saying verb dari kata saying, mengucapkan. Jadi adalah kata-kata kerja yang menggambarkan suatu pengucapan atau dilakukan dengan cara mengucapkan. Ini contohnya ya. Said, mengatakan, answered, menjawab, asked, bertanya, replied, menjawab, shouted, berteriak, whispered, berbisik atau membisikkan, told, mengatakan, cried, menjeritkan, dan lain-lain. Nanti kelihatan ya di teks ya. Oke. Berikut ada adjective. Apa itu adjective? Kata sifat. Apakah penting kata sifat ini dalam naratif? Oh, sangat penting sekali. Tanpa kata sifat, kita tidak akan bisa membayangkan tokoh yang digambarkan. Misalnya kalau di dalam cerita itu cuma dikatakan a little girl, atau cuma a girl, perempuan, seorang gadis. Kita kan nggak dapat penjelasan jelas ya, apakah gadisnya kecil, apakah remaja, ataukah dewasa gitu ya. Lalu diberikan juga adjektif lainnya, misalnya pretty. A pretty little girl. Kita jadi bisa lihat, oh cewek kecil yang cantik, perempuan kecil yang cantik. Ya kita sudah bisa membayangkan ya, misalnya seperti Marsha gitu ya. Contoh lainnya seperti ini, a handsome athletic man. Ada laki-laki atletis yang ganteng. Wah ini idola sekali ya kalau di bacaan-bacaan ya. Kalau ketemu dua ini seperti perpaduan yang sip. Nah, kelihatan sekali kan bedanya? Kalau kamu cuma cerita bilang a girl or a man, maka kamu tidak akan mendapatkan gambaran yang jelas. Dengan adjektif, kita bisa membayangkan seperti apa tokoh yang dimaksudkan oleh si penulis cerita. Berikutnya, ada yang menggunakan adverb dan adverbial phrase. Adverb ini kata keterangan, adverbial phrase ini frase yang merupakan fungsinya untuk menerangkan. Contoh, untuk adverb of place. Ini ya, kalau adverb cuma gini, at home, di rumah. Tapi kalau pakai adverbial phrases, perhatikan bedanya. At a beautiful big home. Terasa kan bedanya? Jadi dengan adverb ini fungsinya hampir sama seperti adjektif, memberikan gambaran lebih dari sebuah benda atau dari tokoh-tokoh yang di dalam cerita tersebut. On a road, di jalan, ini adverb. Tapi saat kamu sudah memberikan gambaran on a bumpy, dark, frightening road, langsung terbayang ya, jalanannya menakutkan, gelap, dan bumpy, bergerunjalan lah ya bahasa Indonesianya. Lalu ada time.
In the morning. Sudah in the morning aja, tapi kamu akan mendapatkan kesan yang lain dengan menggunakan adverbial phrase in a peaceful early morning. Gitu ya. At any time at 7 o'clock. Ini adverb. Tapi kamu bisa menggunakan adverbial yang lain, misalnya ketika family sedang sarapan. Berarti kamu bisa menggambarkan bahwa itu terjadi di pagi hari. Begitu ya. Lalu ada yang manner ya, standar lah ini ya, happily, suddenly gitu ya. Oke. Jadi itu adalah language feature yang ketujuh. Next. Oh, kita lihat ke example ya. Ini kita Ibu sampaikan cerita. Contoh cerita ya, tapi beda versi. Snow White. Nah, ada seorang gadis kecil bernama Snow White. Dia tinggal dengan paman dan bibinya karena orang tuanya meninggal. Nah, beda kan? Ini Snow White yang beda ya. Snow White versi SMA 5 mungkin. Nah, suatu hari dia mendengar paman dan bibinya akan meninggalkan Snow White di kastil karena mereka ingin ke Amerika. Dan mereka tidak punya cukup uang untuk membawa Snow White dengan mereka. Snow White nggak pengen ya paman bibinya begini, jadi dia berencana melarikan diri. Nah, perhatikan, ini adalah ya pengenalan tadi. Nah, di paragraf kedua sudah muncul masalah. Oke, nah pagi berikutnya, keesokan harinya ya, dia lari dari rumah. Ketika bibi dan pamannya sedang sarapan, dia lari ke hutan. Aduh, coba lari ke kota lain ya, ke hutan. Di hutan dia merasa capek dan lapar, karena belum sempat sarapan tadi. Lalu dia melihat sebuah pondok. Dia ketok nggak ada orang. Tapi lancang dia akhirnya masuk juga ini ya, dan tertidur di sana. Kemudian, ada 7 kurcaci datang dari kerja. Mereka masuk, mereka lihat ada Snow White. Lalu Dors nanya, namanya siapa? Nama saya Snow White. Ya, langsung dikatakan sama salah satu dari mereka, kalau kamu mau tinggal aja di sini dengan kita. Gitu. Nah, akhirnya si Snow White tidak merasa kesepian ya, karena sudah ada pengganti paman dan bibinya, yaitu The Seven Dwarfs. Ya, demikian Snow White KW ini. Nah, kita akan mencoba menganalisis text organization-nya. Yang pertama, ada orientation. Tadi mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Kita lihat tokohnya Snow White. Place-nya nggak digambarkan pada orientation ya. Tapi ada time, yaitu ya kisah fairy tale ya, once upon a time. Yang kedua ada complication. Ada serangkaian krisis. Ada beberapa masalah timbul. Yang pertama masalahnya, Snow White mau ditinggal paman bibinya. Masalah kedua muncul, Snow White melarikan diri. Masalah ketiga muncul, dia lapar. Nah, bagaimana tokoh ini menyelesaikan masalahnya? Dengan serangkaian masalah itu terselesaikan dengan diizinkannya Snow White tinggal bersama The Dwarfs di pondok yang Snow White masuki. Dan mereka hidup bahagia, insya Allah. Nah, kita berikutnya ya, language feature analysis. Untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan tadi memang ada semua di language di narrative text. Yang pertama, specific participant jelas Snow White ya. Yang kedua, menggunakan past tense, kalian lihat sendiri. Nih, kata kerjanya kata kerja kedua. She lived. She heard. Ya, lalu menggunakan temporal sequence, urut-urutan waktu. Ya, pada paragraf pertama paragraf kedua ada kata one day, ada the next morning dan then di paragraf ketiga. Ada later dan juga then di paragraf 4. Next. Nah, penggunaan action verb kita lihat di paragraf 1 ada kata lived dan were died. Di paragraf 2 ada kata go, have, do dan run away. Di paragraf 3 ada run away, having breakfast, saw, knocked, dan went. Ini semua bisa kamu lihat ini kata kerjanya ya, kegiatannya. Coming, datang. Went, pergi. Woke up, bangun. Saw, melihat. Leave ya. Ini semua adalah action verb. Language feature yang kelima adalah sing verb. Ada apa? Di sana di paragraf 1 nggak ada. Kita tidak menemukan adanya sing verb di paragraf 1. But in the second paragraph we have the word talking. Ini sing verb. And then in paragraph 3 we have answered. And paragraph 4 we have asked, said, answered, and told. Ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan ya.
Tapi sebelum kalian menjawab ini, silakan kalian bisa menanyakan beberapa pertanyaan di kolom komen atau boleh menghubungi Ibu secara pribadi ya. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian akan jawab ini ya sebagai tugas kita hari ini. Nanti akan Ibu bagikan PDF-nya. Nih. Supaya kalian semakin jelas. Pertanyaan seperti apakah yang sering ditanyakan dalam narrative text? Ya, nih. Oh, berapa pertanyaan ini? Oh, kayaknya Ibu genepin 20 ya. Oke guys, nanti please answer the questions here. Ada 20 pertanyaan, there are 20 questions. And later in the next meeting, we are going to discuss the answers of these questions, and then I will give you another narrative text from other genre, yeah, and we are going to discuss it one by one from the analysis of the structure of text, language features, and also answering some questions again for the practice before we have the test. Okay guys, I think that's all for today. If you have any question, don't be hesitant to contact me. Yeah, I will be there for you. Yeah, this is the references I take the information from. Okay guys, see you next meeting and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.